Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kurva normal. Jadi kalau kita melihat mengenai SAP mata kuliah statistik, pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai kurva normal. Ya, kalau kita lihat dulu SAP-nya bahwa untuk materi minggu lalu kita jadi ini adalah pertemuan yang pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, keempat, kelima. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai ukuran penyebaran data kelompok. Untuk minggu ini, pertemuan yang keenam, kita membahas mengenai kurva normal. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas, yakni mengenai genta, sifat-sifat kurva normal, norma standar, luas kurva, maupun proporsi dan persentase dalam kurva normal. Kemudian untuk minggu depan kita melaksanakan kuis, dan minggu depannya lagi kita melaksanakan UTS. Jadi perkuliahannya berjalan sangat cepat sekali. Jadi saya harapkan teman-teman di sini untuk memahami materinya dengan baik, sehingga ketika nanti pelaksanaan kuis, UTS maupun UPS bisa mengerjakan tugas dengan maksimal, sehingga nilai pun juga bisa lebih maksimal. Ya, terus kemudian jadi kita membahas mengenai kurva normal pada pertemuan kali ini. Jadi saya harapkan teman-teman untuk menyimak dengan baik mengenai penjelasan saya tentang kurva normal, karena memang mulai pertemuan sekarang ini materinya tidak gampang menurut saya. Walaupun sebenarnya juga mudah untuk dipelajari, tapi saya harapkan teman-teman mampu memahami dan mengkritisi apa yang saya paparkan. Jadi ketika ada pertanyaan nanti, saya harapkan teman-teman untuk turut aktif, sehingga nanti dalam bahasa grup bisa terjadi proses interaksi yang baik. Jadi teman-teman bisa menunjukkan sikap aktifnya, ya, karena materinya juga tidak mudah seperti itu. Nah, sebelum saya membahas mengenai apa itu kurva normal dan sebagainya, saya mau memberikan pemaparan terlebih dahulu mengenai konsep dari statistika itu sendiri, ya. Kok sebenarnya apa ini sebenarnya, kok Anda muncul, kok kurva normal itu seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Secara umum, metode analisis dalam statistika itu sebenarnya ada dua. Jadi kalau teman-teman belajar statistika, sebenarnya metode statistika itu terbagi ada dua. Ada metode yang namanya parametrik dan ada metode yang namanya non-parametrik. Jadi metode itu ada dua, ada parametrik sama non-parametrik. Kapan kita menggunakan metode tersebut, dan apakah kedua metode digunakan bersama-sama atau dipilih salah satu? Nah, jadi seperti ini. Metode analisis itu digunakan hanya salah satu saja. Jadi nanti kita bisa menggunakan metode parametrik atau kita menggunakan metode non parametrik, ya. Nah, hal ini sebenarnya bergantung dari data yang kita gunakan. Jadi kapan kita menggunakan parametrik sama non parametrik itu tergantung dari data yang kita gunakan, ya. Kalau misalkan jika data itu nanti yang kita gunakan itu nanti berdistribusi normal, maka nanti pendekatan metode analisisnya adalah metode parametrik. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau misalkan nanti kita melakukan analisis dan data yang kita gunakan untuk analisis itu mengikuti distribusi normal, mengikuti suatu distribusi, mengikuti suatu pola data, yaitu datanya adalah normal, maka nanti pendekatannya adalah parametrik. Namun apabila data kita itu nanti tidak mengikuti distribusi normal, ya, tidak membentuk pola distribusi normal, maka pendekatan yang kita bisa lakukan untuk analisis adalah metode non-parametrik. Nah, sebenarnya seperti ini. Data dikatakan berdistribusi normal, sebenarnya kalau misalkan kita membaca dari beberapa macam literatur itu, data dikatakan berdistribusi normal, minimal jumlah data yang digunakan untuk analisis itu sebanyak 30, ya. Jadi semakin banyaknya data, semakin banyaknya jumlah sampel yang kita gunakan untuk analisis, biasanya pendekatannya adalah menggunakan metode parametrik, ya. Nah, kemudian di sisi lain, selain persyaratan bahwa datanya minimal sampai 30 supaya menggunakan metode parametrik, di samping itu kita juga harus melihat datanya, apakah data tersebut itu memiliki pencilan atau tidak, memiliki data yang menyimpang atau tidak. Jika nanti dalam data tersebut memiliki data yang menyimpang atau data pencilan, maka kemungkinan jika memiliki data menyimpang atau data pencilan, maka nanti kemungkinannya kita menggunakan metode non-parametrik. Ya, saya ulangi lagi, kalau misalkan dalam suatu data kita memiliki
data yang menyimpang atau data pencilan, maka kemungkinannya kita menggunakan metode parametrik, non parametrik, maaf. Jadi kalau kita menggunakan metode parametrik ketika datanya tidak memiliki data pencilan atau menyimpang. Nah, bagaimana cara kita melihat apakah data, contohnya seperti apa data menyimpang atau data pencilan itu? Jadi contohnya gini, misalkan teman-teman mendata mengenai dalam suatu RT teman-teman mengambil kira-kira 50 sampel. 50 sampel keluarga. Nah, kemudian mendata dari setiap keluarga itu teman-teman data mengenai pendapatan per bulannya. Misalkan secara umum pendapatan per bulan di daerah tersebut itu umumnya berkisar antara 3 juta sampai 4 juta. Tapi ternyata ada beberapa rumah tangga yang penghasilannya bisa sampai 60 juta sampai 70 juta. Nah, data yang 60 juta sampai 70 juta inilah data-data yang menyebabkan kondisi yang menyimpang, kondisi yang pencilan. Dan disebut dengan data pencilan karena dia datanya tidak umum. Ya, biasanya data-data seperti ini tidak banyak, cuman biasanya itu pasti ada. Nah, umumnya supaya data pencilan ini biasanya diapakan? Nah, biasanya data pencilan ini biasanya kalau nggak kita buang, data yang kita tidak gunakan, artinya dibuang ini bukan berarti gimana ya, maksudnya data pencilan ini tidak digunakan untuk analisis. Kalau enggak, nanti kita bisa mengubah data ini ke dalam suatu transformasi. Ya, untuk mengenai pengecekannya bagaimana, datanya distribusi apakah berdistribusi normal atau tidak, terus kemudian nanti bagaimana cara mengatasi kalau ada data pencilan, nanti akan teman-teman pelajari di mata kuliah selanjutnya. Jadi di sini saya hanya memberikan intermezzo saja kepada teman-teman supaya teman-teman paham kapan menggunakan metode parametrik, kapan menggunakan non parametrik. Yang jelas bahwa kapan kita menggunakan parametrik sama non parametrik itu tergantung dari datanya. Misalkan data nanti berdistribusi normal, maka pendekatannya adalah parametrik. Nggak normal berarti non parametrik. Intinya itu saja dulu, ya. Nah, terus kemudian data-data dengan kriteria yang memiliki kondisi yang sama itu biasanya cenderung berdistribusi normal, ya. Nah, walaupun demikian harus dicek juga. Jadi nanti juga walaupun gini, kalau misalkan datanya umumnya rata-ratanya 2 juta, 3 juta sampai 4 juta. Walaupun datanya itu umumnya 3 juta sampai 4 juta, tapi kita harus cek ulang apakah data tersebut benar-benar berdistribusi normal atau tidak. Ya, nanti pengecekannya nanti dipelajari di mata kuliah selanjutnya. Nah, terus kemudian jadi kita membicarakan mengenai metode parametrik. Karena metode parametrik ini berkaitan sama kurva normal. Jadi gini, kalau data kita itu adalah data yang mengikuti distribusi normal, maka nanti data tersebut dapat kita gambarkan ke dalam suatu kurva. Nah, kurva tersebut disebut dengan kurva normal. Kurva normal itu bentuknya seperti apa? Kurva normal itu sebenarnya bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini ya, yang tanda seperti ini sebenarnya bukan nukik seperti ini, tapi lebih ke mendekati garis yang mendatar ya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat di internet kurva normal. Nah, nanti teman-teman bisa tahu bentuknya tuh yang baik itu seperti apa penggambarannya. Nah, ini adalah saya gambarkan nih ya. Saya gambarkan dengan menggunakan Word, jadi gambarnya tidak begitu sempurna. Jadi nanti silakan teman-teman cek bagaimana bentuk dari kurva normal. Jadi data itu jadi data dalam data yang kita gunakan itu nanti kalau distribusi normal maka dapat kita gambarkan ke dalam suatu kurva yang namanya adalah kurva normal. Ya, ada garis mendatar, ada garis yang melengkung. Nah, data-data kita itu simbolnya adalah X. X itu letaknya di mana? Ini adalah garis hitam. Garis hitam ini nanti menggambarkan letak dari data-data kita. Sementara mu, ya, mu di sini adalah rata-ratanya, itu letaknya di tengah. Median letaknya juga di tengah. Modus letaknya juga di tengah. Jadi median, modus, ukuran pemusatan data, terpusat datanya di mana, itu nggone tengah-tengah kurva gini. Ya, penggambarannya itu tidak boleh mepet. Jadi antara sisi kiri sama sisi kanan itu bentuknya harus sama. Jadi anggap saja ini gambar antara ruas kiri sama ruas kanan itu harusnya bentuknya sama. Nggak boleh mepet. Jadi nggak boleh misalkan bentuknya yang runcingnya ini terletak di kiri misalkan. Itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar tepat di tengah. Nah, luasan dari kurva, bentuk dari kurva ini ya,
kurva ini, besarnya kurva itu tergantung dari besarnya varians. Semakin besar varians dari data yang kita gunakan, maka bentuk kurvanya juga akan semakin besar. Ya, nah bagaimana cara bentuk kurvanya kalau misalkan dalam statistik? Nah, bentuk kurvanya itu, nah kita bisa menggunakan yang namanya peubah acak normal. Nanti silakan teman-teman baca sendiri di sini. Membentuk iki, luasannya iki, iso teman-teman menggunakan peubah acak normal. Bentuknya ini atau probability density function dari distribusi normal seperti ini. Ya, yang rumus yang bawah ini 1 per akar 2 pi sigma kuadrat eksponensial dari min setengah X min mu sigma dikuadratkan. Kalau seperti ini, sepertinya teman-teman juga tidak akan pernah menggunakan rumus ini. Cukup saya jelaskan saja bagaimana cara kita membentuk distribusi normal. Tidak usah gambar secara tepat seperti apa, nggak usah. Hanya saya menjelaskan saja sebenarnya dibentuk dari probability density function, ya. Jadi bergantung dari nilai mu sama variasinya. Ya, terus kemudian nah, berikut ini merupakan sifat-sifat dari kurva normal, ya. Jadi, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai sifat-sifat dari kurva normal, bentuk dari kurva normal ini disebut dengan genta, seperti lonceng terbalik, ya. Ini genta itu adalah lonceng yang terbalik. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi, tergantung dari nilainya. Bentuk lebarnya ini tergantung dari sigma kuadratnya. Semakin besar, sigma kuadratnya juga bentuk kurvanya juga akan semakin lebar, ya. Terus kemudian apa saja sebenarnya sifat-sifat dari kurva normal? Nah, sifat-sifat dari kurva normal yang pertama adalah modusnya terdapat pada titik maksimum di mana X sama dengan mu. Titik maksimumnya berarti di sini. X sama dengan mu, berarti ini nggone ning kene iki. Nah, ini adalah titik maksimumnya, ya. Terus kemudian kita bahas lagi. Terus kurva ini mendekati kondisi asimptotik yang artinya tidak akan pernah memotong sebuah mendatar dan menjauhi nilai rata-ratanya. Jadi kalau kita gambarkan sebenarnya garis biru ini kalau kita tarik lurus, tanda hitamnya garis mendatar horizontal hitam ini kalau kita tarik lurus, si gambar biru ini dia tidak akan pernah memotong dari subuh mendatar. Nah, itu disebut dengan asimptotik. Terus kemudian berikutnya, luas daerah kurva ya keseluruhan berjumlah 1. Jadi kalau kita menghitung luas daerah kurva di bawah gambar ini, sebenarnya kalau secara teoritis statistik itu luas kurvanya itu sebesar 1. Nah, nanti dapat kita lihat contohnya dengan penerapan di soal-soal supaya teman-teman lebih paham lagi, ya. Terus kemudian kurva setangkup yang artinya kedua belah sisi memiliki luas yang sama. Seperti yang saya jelaskan bahwa cara membentuk dari luas kurva itu antara sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Nah, ini disebut dengan simetris, sehingga besarnya harus sama. Terus kemudian adalah ini, misalkan saya contohkan, saya memiliki dua macam kurva. Gambar 2 menunjukkan bahwa kedua kurva normal tidak memiliki nilai mu sama. Ya kan, letak mu satunya di sini, mu 2-nya di sini, namun memiliki variasi yang sama. Kenapa? Karena luas dari kurvanya adalah bentuknya sama besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa gambar 2 ini menunjukkan mu-nya berbeda, tapi variasinya sama, ya, karena bentuk atau luasan dari kurva itu sama besar. Sementara di gambar ketiga, ini menunjukkan bahwa nilai rata-ratanya sama. Kurvanya yang atas sama yang bawah ini, ya. Ini luasannya rata-ratanya sama, tapi luasan dari bentuk kurvanya beda. Yang artinya variasinya beda. Berarti variasi yang kedua ini lebih besar dibandingkan yang pertama. Yang pertama ini lebih runcing, sementara yang kedua ini lebih landai bentuk kurvanya. Sementara yang keempat, yang ini gambar 4 ini perbandingan kurvanya. Teman-teman lihat, nilai mu-nya letaknya berbeda. Variasinya juga besarnya juga berbeda. Bentuk kurvanya yang satunya runcing, satunya landai, satunya mu-nya di sini, satunya di sebelah. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisinya rata-ratanya beda, variasinya pun juga berbeda. Jadi itu adalah gambaran mengenai bagaimana saya menjelaskan mengenai sifat-sifat dari kurva normal dan contoh-contoh perbandingan antar kurva, ya.